Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Febrianti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa. Unsur-unsur hayati dan non-hayati di sekitar secara langsung membentuk ekosistem. Hewan di Indonesia dapat digolongkan menjadi hewan liar, hewan peliharaan, dan hewan ternak. Nah, di sini kita akan membahas tentang hewan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai. Jenis hewan di dataran tinggi. Pada dasarnya, hewan yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah tidaklah jauh berbeda. Beberapa jenis hewan yang banyak hidup di dataran tinggi dapat juga hidup di dataran rendah. Beberapa jenis hewan yang hidup di dataran tinggi, seperti sapi perah, tidak bisa hidup di dataran rendah karena faktor suhu dan cuaca. Dataran tinggi memiliki iklim yang cukup dingin. Kondisi ini cocok untuk memelihara ternak, misalnya sapi perah, kelinci, ayam pedaging, dan ayam petelur. Nah, berikut contoh hewan yang hidup di dataran tinggi. Yang pertama ada sapi perah, yang kedua kelinci, yang ketiga ayam petelur, dan keempat ayam pedaging. Yang kedua, hewan yang hidup di dataran rendah. Dataran rendah memiliki suhu tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin. Hewan yang dapat hidup di daerah dataran rendah, misalnya sapi, kambing, ayam, kerbau, dan bebek. Nah, berikut ini adalah contoh hewan yang hidup di dataran rendah. Dan biasanya sapi dan kerbau digunakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari seperti membajak sawah. Yang ketiga, jenis hewan yang di daerah pantai. Pantai memiliki suhu yang panas. Sebagian besar hewan yang hidup di pantai berada di dalam laut. Misalnya berbagai macam ikan, penyu, kepiting, kelomang, dan lobster. Sebagian besar masyarakat di pesisir pantai memiliki mata pencarian sebagai petani tambak, misalnya tambak udang dan bandeng. Hewan-hewan yang hidup di pantai dimanfaatkan masyarakat setempat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual. Nah, berikut adalah contoh hewan yang cocok hidup di daerah pantai. Ada kepiting, kelomang, udang, dan penyu. Nah, berikut kita akan membahas tentang siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang memiliki tubuh ramping, antena di kepalanya, 6 kaki, dan sayap yang berwarna-warni. Peran kupu-kupu di alam sangatlah penting, yaitu membantu penyerbukan pada tanaman berbunga sehingga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat dipertahankan. Daerah tropis menjadi habitat kupu-kupu mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis kupu-kupu. Hal tersebut disebabkan oleh penyebaran kupu-kupu dari benua Australia dan Asia. Nah, berikut ini adalah jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di daerah Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di daerah Jawa dan Sumatera. Dan kupu-kupu trogon ditemukan di daerah Kalimantan. Nah, siklus hidup kupu-kupu melalui 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, imago dewasa. Daur hidup kupu-kupu diawali dari telur yang melekat di daun. Telur menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat.
Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong atau pupa. Daun atau ranting pohon dijadikan tempat bergantungnya pupa selama 2-3 minggu. Kupu-kupu dewasa atau imago akan keluar dari kepompong setelahnya. Nah, pelestarian kupu-kupu. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kupu-kupu dari kepunahan. Yang pertama, kita dapat membuat cagar alam, yaitu suatu wilayah di dalamnya terdapat tumbuhan atau hewan yang dilindungi. 2. Kita menetapkan kupu-kupu sebagai satwa yang dilindungi pada perdagangan internasional. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 576 KPTS 1980 dan Nomor 716 KPTS 1980. Terdapat 20 jenis kupu-kupu yang dilindungi. Yang ketiga, membuat penangkaran kupu-kupu. Penangkaran bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan kupu-kupu dari kepunahan, serta meningkatkan populasi kupu-kupu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.